Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidin Ali Kusma. Ini B1B 018-08. Saya selaku ketua dari KKN yang ada di Desa Bender, Kecamatan Kutaraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi di sini kami mengangkat tema yaitu gerakan dahsyat dapur sehat anti stunting menuju masyarakat yang bersinergi untuk Desa Bonder yaitu stunting. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama, Muhammad Kapita Nur Camis, Yusri Sandika, lalu Abi Yoga Setiawan, Ahmad Dwi Aji Pangestu, Maulina Amelia Rosa, Suhaini, Dian Sri Wahyuni Astuti, Melinia Lestari Putri, Ernayati, Tami Octavia Aryani, dan Basmalah Nuramalia. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua solusi permasalahan, juga program kerja, dan terakhir itu kesimpulan. Pendahuluan. Stunting atau terhambatnya pertumbuhan tubuh merupakan salah satu bentuk kekurangan gizi. Stunting menggambarkan status gizi yang kurang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Sejak awal kehidupan, keadaan ini dipersendirikan dengan nilai Z-score. Tinggi badan menurut umur. Kurang dari -2 standar deviasi SD berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO 2010. Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat angka stunting mencapai 23,51% berdasarkan data sampai Agustus 2020, Suara NPD 2021. Salah satu desa yang terdampak stunting yaitu Desa Bonder, Kecamatan Kutaraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kasus stunting di Desa Bonder masih terbilang cukup tinggi. Tercatat sebanyak 60 jiwa dengan 20 anak telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, gerakan dahsyat dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan segala ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan penyakit stunting. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, berapakah jumlah anak yang terkena stunting di Desa Bonder? Yang kedua, bagaimana upaya mengedukasi masyarakat untuk pencegah stunting? Yang ketiga, bagaimana pengedukasian makanan sehat pencegahan stunting di Desa Bonder? Selanjutnya, adapun tujuan kegiatan KKN ini yaitu pertama, melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah penderita stunting, melakukan sosialisasi tentang dapur sehat dan makanan bergizi pada ibu hamil dan pasca melahirkan. 3. Mengadakan pameran makanan sehat untuk mengedukasi masyarakat sebagai upaya pencegahan stunting. Manfaat kegiatan untuk mahasiswa ialah mengamalkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan praktik langsung dalam upaya membantu masyarakat dalam masalah stunting. 2. Untuk pemerintah desa ialah membuat program yang relevan dalam menangani masalah stunting di desa. 3. Untuk masyarakat ialah terbantu menangani masalah stunting di dalam masyarakat. Solusi permasalahan. Masalah gizi merupakan permasalahan penting yang penanganannya perlu diselesaikan secara serius karena sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Anak merupakan salah satu SDM terpenting sebagai tumpuan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tim KKN Stunting Bonder memberikan edukasi kepada orang tua, pasutri, ibu hamil, dan ibu menyusui tentang pentingnya gizi pada bayi dan balita. Beberapa alternatif yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan ini adalah penyuluhan tentang stunting. Cara pengolahan makanan yang bergizi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini. Adapun program kerja yang kami laksanakan yaitu yang pertama, penyuluhan tentang stunting dan posyandu. Dalam kegiatan ini, tim KKN Bonder memberikan edukasi lebih lanjut tentang penyebab dan cara pencegahan stunting. Penyuluhan ini dirangkai dengan kegiatan posyandu setiap 5 kali dalam seminggu, sehingga jangkauan penyebaran informasi lebih luas. Kegiatan ini berdampak positif dengan semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya penyakit stunting. Ibu-ibu serta kader yang mengikuti kegiatan posyandu juga sangat antusias akan kegiatan ini, karena tidak adanya sekedar sosialisasi saja, tapi juga diiringi dengan kegiatan pembagian makanan sehat berupa puding labu sebagai bentuk inovasi makanan sehat yang akan disukai anak-anak. Selanjutnya, pendataan stunting. Pendataan stunting ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah anak yang terkena stunting di desa Bonder dengan cara bekerja sama dengan puskesmas dan kantor desa Bonder untuk mengolah data yang sudah diinput oleh pihak puskesmas penunjang. Data tersebut adalah hasil rekapan yang dilakukan oleh petugas dari BKKBN, puskesmas dan puskesmas. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah anak yang terkena stunting adalah 31 balita dan 5 diantaranya ditangani oleh PDAM. Pameran makanan sehat. Pada kegiatan ini, tim KKN Stunting Bonder memberikan contoh makanan-makanan sehat dari bahan alami yang ada di sekitar rumah dan mudah didapatkan. Contoh bahan-bahan alami yang ada di sekitar dan mudah didapat antara lain telur, jagung, serta labu. Bahan-bahan tersebut memiliki tinggi manfaat sebagai salah satu upaya mencegah stunting. Tak hanya memamerkan makanan, masyarakat juga diperbolehkan untuk mencicipi makanan tersebut, karena makanan saat itu tidak harus mahal. Kegiatan ini digunakan sebagai ajang untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang cara pengolahan makanan sederhana menjadi makanan yang lebih menarik minat anak serta tinggi manfaat. Selanjutnya, sosialisasi pernikahan dini. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, tim KKN Stunting Desa Bonder mempersiapkan materi tentang bahayanya pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif bagi siswa. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana respon mereka terhadap kegiatan ini. Banyak peserta sosialisasi yang aktif dalam bertanya dan memberikan pendapat. Anak-anak diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diberikan agar masalah stunting di Desa Bonder dapat teratasi. Selanjutnya, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pada kegiatan ini, anak-anak diajarkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Agar lebih menarik, kegiatan ini dirangkai dengan cara bernyanyi dan bermain. Anak-anak diajarkan lagu 7 langkah cara cuci tangan sehingga kegiatan ini lebih menarik dan tidak membosankan. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat bagaimana respon dan semangat mereka dalam bernyanyi dan mengikuti gerakan yang diajarkan. Dengan bernyanyi diharapkan ingatan anak-anak terhadap gerakan cuci tangan lebih melekat dan mudah diingat sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, bersih-bersih desa. Bersih-bersih desa merupakan program kerja tambahan yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Jumat atau Jumat bersih. Tim KKN Stunting, warga dan staf desa bersama aktif dalam melakukan bersih-bersih desa guna menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan bersih-bersih desa ini dapat menjadi ajang pemersatu antara perangkat desa, warga, karang taruna, dan mahasiswa KKN.
Hasil yang dicapai yaitu daerah sekitar kantor desa dan area masjid menjadi bersih. Keberlanjutan kegiatan ini diharapkan yaitu masyarakat terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya penghijauan. Penghijauan merupakan salah satu program kerja tambahan yang diusung oleh mahasiswa KKN Stunting Desa Bondet yang dilaksanakan di Dusun Batu Mulut pada Kamis 13 Januari 2022 dan di Dusun Ular Naga pada Selasa 18 Januari 2022. Bibit pohon dari kegiatan penghijauan ini didapatkan dari kerjasama antara KKN Desa Bonder dan KKN Penunjak sebanyak 300 bibit berupa bibit ketapang, mahoni, jambu biasa, jambu kristal, kayu cemas, sirsak, dan jambu mente. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keasrian dan keramahan lingkungan hidup, menambah keindahan alam sekitar jalan dusun, serta dapat memproduksi oksigen dari pohon yang ditanam. Harapan dari kegiatan ini, masyarakat mampu menjaga bibit dengan baik sehingga dapat tumbuh dan bermanfaat bagi warga sekitar. Ya, kesimpulan dari KKN ini yaitu KKN Desa Bandar terfokus pada permasalahan mengenai gizi. Hal ini dikarenakan tema yang diusung pada KKN Desa Bandar dari Desember hingga Februari 2022 ini adalah stunting. Oleh karena itu, kami anggota KKN Desa Bandar mengadakan pameran makanan sehat atasi stunting dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat setempat terkait pentingnya makanan sehat untuk memperbaiki gizi anak dan ibu hamil. Sosialisasi pernikahan dini ini serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah terjadi permasalahan stunting lebih banyak lagi. Ini dokumentasi kegiatan Posyandu sekaligus sosialisasi stunting dan pemegang PP. Di sini juga kita akan membagikan puding labu tersebut. Selanjutnya ini gambar 1-2 itu menjemputkan data anak yang terkena stunting oleh teman-teman KKN dan dibantu oleh staf desa yang lainnya. Selanjutnya dokumentasi kegiatan pameran makanan sehat yang dilakukan di Dusun Buras dan dihadiri ibu-ibu hamil dan pasca melahirkan dan masih banyak ibu-ibu yang lain, dan dihadiri juga oleh perangkat desa seperti Pak Kadus, Kapolres, dan Karang Taruna. Selanjutnya sosialisasi pernikahan anak usia dini di Pondok Pesantren Al Mansuriyah Kalimusabian Dusun Kampung Desa Bonder. Ini dilakukan pada hari Sabtu dan pemateriannya langsung dari dosen pembimbing kami, Karang Taruna, dan teman-teman KKN. Selanjutnya ini sosialisasi pernikahan anak usia dini di SMP Islam dan Ponpes Mantul Anwar Unariah Dusun Buntimba. Ini adalah sosialisasi PHBS di sekolah-sekolah yang ada di Desa Bonder. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kegiatan bersih-bersih desa di sekitaran Desa Bonder.